Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau video saya yang terakhir kemarin saya mengupload apakah bisa sistem atau teknologi bioflok dipergunakan untuk budidaya larva nila. Ini bak ini yang saya syuting. Kita matikan sebentar aerasinya biar ikan naik ke permukaan sehingga tampak. Karena kalau ikan tidak naik ke permukaan, kita dekati ikan lari. Untuk itu video akan saya push. Oh, ini sudah kelihatan ini. Ini ya rekan-rekan, ini larva nilainya. Nah, sekarang saya ingin melakukan aplikasi terhadap kolam ini, karena ternyata kolam ini yang tidak atau belum saya lakukan aplikasi dengan menggunakan teknologi bioflok lebih banyak kematiannya. Ini juga larva nila. Ini sudah kolamnya sudah airnya 2 minggu, jadi tidak saya ganti. Kalaupun ada pengurangan hanya untuk mencoba mengurangi amonia yang ada di dalam badan air. Jadi ada kemarin di dalam komentar dituliskan bagaimana cara melakukan aplikasi yang dengan menggunakan teknologi bioflok atau bioflok. Nah, ini sekarang saya tunjukkan. Ini saya mencoba mempergunakan dasar teori sebagaimana yang diterangkan oleh Ibu Dr. Yudika Sari, dosen IPB. Kalau beliau mengenai masalah mengurangi flok atau bakteri yang sudah tua, yaitu dengan cara didiamkan seperti ini beberapa saat sampai ada pengendapan bakteri-bakteri yang tua ke bawah. Nanti kemudian kita buang melalui saluran ini. Nah, ini pun karena juga belum saya aplikasikan, namun saya yakin kalau ini saya endapkan sebentar, nanti hal-hal atau di dalam badan air ada yang tidak sehat yang ikut terlarut karena adanya aerasi, sehingga ada mixing and agitation-nya. Dengan aerasi saya matikan, dia akan turun dan mengendap, kemudian akan terbuang melalui pipa saluran ini. Namun perlu diingat bahwasanya karena ini adalah bibit nila, maka jangan dibuang dengan cara membuka keran sebesar-besarnya. Kecil saja, mengingat nanti banyak sekali atau mungkin larva akan ikut terbuang. Nah, ini sudah agak beberapa saat. Coba saya akan buang, tapi kecil. Kita rasakan saja berapa banyak yang harus kita buang. Namun juga jangan sampai terlupakan. Bentar saya hapus dulu. Baunya menyengat ya rekan-rekan. Yang terindikasi bahwasanya amonia yang di dalam badan air sudah demikian tinggi, dan saya justru khawatir kalau tidak saya aplikasi bioflok ikan tidak akan sehat. Nah, untuk itu dengan cara begini, jadi kalau sampai nanti ada larva yang ikut terbawa arus, kita tampung hingga tidak lepas. Sudah rekan-rekan, susah untuk memasukkan. Nah, begini. Jadi kita harapkan nanti dia akan tertampung di situ dan kita kembalikan sebagaimana seperti semula di dalam bak ini. Rekan-rekan, banyak sekali larvanya. Ini saya sudah mempersiapkan juga dolomit. Kalau menurut teori Bapak Adi Sucipto, bahwasanya untuk setiap meter kubik diberikan 50
gram dolomit. Namun diterangkan kalau itu dolomit yang size-nya kecil ya rekan-rekan. Kalau dolomit yang saya gunakan ini karena size-nya besar, sehingga relatif gumbalan-gumbalannya lebih banyak. Nah, untuk itu akan saya pakai dengan rumus 100 gram per meter kubik. Nah, kalau melihat dari kolam ini kurang lebih sekitar 3 sampai 4 meter kubik, berarti saya mempergunakan 400 gram dolomit super. Ini mari kita timbang. Ini kita nolkan dulu. Ini sudah nol ya rekan-rekan. Ini probiotik yang saya pergunakan dari Aqua Enzim. Murah, tapi kualitasnya tidak murah. Sebentar saya timbang dulu. Nah ini sudah 400 gram. Nah kemudian langkah selanjutnya adalah dengan cara memberikan tambahan air. Sebentar saya siapkan dulu ya rekan-rekan. Jadi saya sering push. Nah embernya sudah saya cuci bersih. Kita bisa gunakan air di dalam kolam tersebut. Mohon maaf nggak terlalu videonya agak bergoyang banyak karena saya harus melakukan kegiatan ini sendiri. Jadi ini teori ini sebagaimana yang saya selalu lakukan, dan ini hanya khusus untuk pemula. Kalau sedangkan untuk yang lebih ahli, kalau ada sesuatu yang salah terhadap video saya, mohon dikoreksi. Ini kita sudah cukupkan, sudah sekitar 5 cm ya. Kita kembali matikan. Kita lihat nggak ada yang ikut terbawa, hanya kotoran-kotoran. Ini juga kita bersihkan, jangan sampai ada banyak kotoran. Nah setelah itu kita tebar. Ini kembali ada kematian karena memang amoniak yang di dalam badan air ini tidak bisa terurai karena tidak ada sesuatu yang mampu untuk melakukan. Nah makanya setelah saya pertimbangkan ternyata lebih, ini banyak ya rekan-rekan. Ada setiap hari saya mesti memunguti satu persatu. Sudah, biar tidak terlalu lama video ini durasinya, saya akan segera mulai saja. Saya tebar, jangan yang kasar ikut masuk perungkalan atau kerikil-kerikilnya. Harusnya keliling, namun karena saya agak susah untuk melakukan, makanya saya tebar hanya dalam satu tempat. Kita ulangi lagi. Nah, ini juga tak lupa aerasi kita hidupkan kembali. Nggak usah besar-besar rekan-rekan, asalkan menurut hemat kita bakteri itu nanti akan terjadi mixing and agitation, maka aerasi sudah mencukupi. Jadi tidak terlalu besar. Kalau menggunakan teori dari Bapak Adi Cipto adalah menggunakan rasa.
dari Cipta, Rasa, dan Karsa. Nah, ini kita menggunakan rasa. Seberapa besar aerasi itu harus kita berikan, tidak perlu terlalu kencang. Ini kita aduk lagi. Ini di sana, ini tadi di sini. Sekarang di sini. Ingat, kerikil-kerikil yang ada di dalam itu jangan sampai ikut terbawa masuk ke dalam badan air. Ini cukup. Sekarang tinggal kita melakukan sebentar. Nah, ini sudah saya siapkan rekan-rekan. Kita on kan. Kita memakai probiotik ini sebanyak 10 gram per meter kubik. Jadi karena 40 gram kita gunakan 4 meter kubik, jadi kita gunakan 40 gram ya. Sudah, banyakkan sedikit. Sebetulnya juga tidak masalah untuk beliau, namun tetap saya gunakan sama. Jadi kita masukkan di sini. Kita masukkan di sini. Kita aduk-aduk. Kemudian kita gunakan lagi gula pasir. Bentar. Nah, ini gula pasirnya. Saya tidak menggunakan molase, tapi saya menggunakan gula pasir dengan 50 gram rumusnya per meter kubik, jadi 50 kalikan 4 meter kubik jadi 200, masih 105. Ya, cukup. Kembali kita masukkan di sini, kemudian kita aerasi sebarang setengah jam rekan-rekan sebelum kita tabur. Dan untuk itu video ini akan saya hapus sebentar, nanti kembali pada saatnya saya akan upload untuk penebarannya. Tak lupa juga kita harus aduk-aduk dulu. Ya, cukup. Nanti kita lakukan lagi, kemudian kita beri aerasi. Nabrak rekan-rekan. Nah, injak. Ya, kita tunggu setengah jam ya. Jadi video ini mengingat durasi, saya matikan dulu. Nah, ini sudah setengah jam kurang lebih rekan-rekan. Kita tebar, aduk lagi. Kalau yakin sudah tidak ada gumpalan, semuanya sudah teraduk jadi satu, sekarang kita tebar. Yang merata, nanti air akan berubah warnanya dari hijau karena dominasi faktor tanaman air, yaitu fitoplankton ataupun alga atau zooplankton. Nanti lama-lama bakteri Bacillus yang mendominasi. Pasti akan terjadi suksesi demikian. Makanya jangan lupa di hari kelima diaplikasi ulang ya rekan-rekan. Jadi rekan-rekan akan melakukan aplikasi. Kalau menurut Bapak Adi Sucipto,
Di hari pertama ini, setelah seminggu kita yakinikan kita sehat, kemudian kita aplikasi. Hari kelima setelah aplikasi kita ulangi lagi, dan pada saat aplikasi jangan kita beri makan. Insya Allah rekan-rekan pemula sukses. Kalau ada salah kata, salah ucap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan bagi rekan-rekan yang merasa ada sedikit ilmu, mohon kiranya sudi untuk memberikan ulasan sehingga akan menambah wawasan bagi para pemula lainnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.